Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada sebuah penelitian yang menggemparkan dunia. Ada sebuah penelitian sains, khususnya dalam dunia kedokteran, yang menggemparkan dunia. Apa itu penelitiannya? Ternyata setelah para ilmuwan meneliti dalam studi yang digunakan oleh Royal Society, dikatakan bahwa ternyata setelah manusia itu meninggal, nih, gen kita itu masih hidup. Bahkan sampai 4 hari gen kita itu ada yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, gen manusia itu masih hidup selama 4 hari. Jadi ini sangat mengherankan ya. Sebelumnya tidak ada yang meneliti seperti ini, bahwa penelitian sebelumnya ketika manusia sudah meninggal, nggak ada kehidupan apa-apa. Ternyata setelah diteliti oleh penelitian daripada Royal Society ini, ternyata manusia masih mempunyai gen yang hidup setelah 4 hari lamanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini yang disebut dengan siksa kubur? Apakah dengan sisa kehidupan atau gen yang hidup 4 hari ini disebut dengan siksa kubur dalam agama Islam? Kenapa saya bahas video ini? Karena di video sebelumnya ada yang komentar, "Min, request ini dong, siksa kubur. Apakah siksa kubur itu benar adanya? Apakah siksa kubur itu hanya mitos? Apakah ini hanya bohong-bohongan? Benarkah siksa kubur itu ada?" Jadi saya akan membahas siksa kubur ini dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak hanya membahas dari satu sudut pandang. Saya akan membahas dari sudut pandang sains, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang berbagai agama juga gitu. Dari agama Zoroaster, Islam, Kristen, agama Yahudi, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai daripada sains dulu ya, pelan-pelan ya. Saya akan membahas dari sains dan akan membahas dari versi berbagai agama nantinya. Kalau dari secara sains ya, ada sebuah penelitian yang meneliti tentang ruh ya. Jadi orang-orang kan, khususnya warga Konoha kan, masih percaya bahwa ketika orang meninggal itu ada ruhnya. Ruhnya itu tidak meninggal, atau rohnya tidak meninggal. Saya sangat menghargai itu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, tapi saya menghargai itu. Secara sains, ini berbicara secara sains ya. Saya tidak mengatakan ini secara pribadi. Ini berdasarkan sains. Berdasarkan sains, setelah diteliti ternyata ruh itu tidak ada. Sama seperti jin misalnya. Setelah diteliti, jin itu nggak ada. Dan hantu juga nggak ada kalau diteliti ya. Jadi ruh itu secara sains, bukan saya mengatakan ya, ini secara sains. Sains mengatakan ruh atau roh itu tidak ada. Tidak ada yang namanya roh ketika kita sudah meninggal. Bahkan sistem saraf kita, semuanya, peredaran darah, otak kita semuanya tidak berfungsi lagi. Apalagi sistem saraf kita ya. Jadi kalau misalnya kita ini dihukum di neraka gitu, bukan berarti saya mengatakan ini kebenaran yang hakiki ya, tapi secara sains ya, misalnya kita disiksa di neraka dan lain sebagainya, kan bagaimana kita bisa merasakan itu kalau secara sains, sementara saraf kita itu sudah mati. Bagaimana mungkin kita siksa kubur ya, secara sains ya, bukan secara agama ya. Nanti akan saya bahas secara agama. Saya tetap menghargai dari versi agama ya. Kalau secara sains, bagaimana mungkin kita merasakan siksa kubur sementara saraf kita sudah mati semuanya? Otot-otot kita sudah mati semuanya, otak kita sudah mati, peredaran darah sudah mati, jantung sudah mati, semuanya sudah mati. Saraf kita sudah tidak merasakan yang namanya sakit. Jadi bagaimana mungkin terjadi siksa kubur secara sains kalau saraf kita sudah mati? Ini secara sains ya. Harus berulang-ulang karena warga Konoha itu walaupun diulang-ulang tetap masih ada kekeliruan ya. Ini disclaimer dulu ya, yang mengatakan ini adalah sains bukan saya. Jadi secara sains tidak ada istilah siksa kubur. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ini adalah kebenaran yang hakiki ya. Ini secara sains loh. Secara sains itu, kenapa secara sains tidak ada secara masuk akal siksa kubur itu? Bukan berarti saya mengatakan tidak ada ya. Tapi walaupun siksa kubur di dalam kubur itu, tapi kita tidak bisa merasakan sakitnya ya. Karena saraf kita sudah mati. Otak kita sudah mati. Kita tidak bisa merasakan lagi. Sama seperti orang yang meninggal misalnya.
diapain juga nggak bakalan kerasa kan, karena sarafnya sudah mati, sudah nggak berfungsi lagi gitu. Sekarang kita bahas dari agama Zoroaster. Jadi dalam agama Zoroaster ya, kalau setelah mati itu dia akan dituntun oleh seorang gadis dan akan melewati sebuah lorong atau bisa melewati sebuah rambut gitu. Jadi kalau dia bisa melewati itu berarti dia masuk surga, dan kalau dia tidak bisa melewati berarti masuk neraka. Dan versi lain juga mengatakan bahwa dia melewati sebuah lorong yang sangat sempit dan dituntun oleh seorang gadis. Kalau misalnya dia sebelah kiri misalnya, atau sebelah kiri itu ada penyihir, sebelah kanan itu kehidupan yang abadi. Kalau kehidupan yang abadi dia mengalami yang namanya siksaan kubur dalam versi agama Zoroaster ya. Kalau sebelah kiri akan disiksa oleh penyihir. Jadi ini berbeda-beda ya versinya. Sekarang versi agama Yahudi. Dalam agama Yahudi itu masih percaya yang namanya roh. Jadi tubuh manusia setelah meninggal itu percaya dengan roh dan akan bertemu dengan saudara-saudara di sorga dan lain sebagainya. Dan ketika tidak masuk sorga, masuk neraka, dan di neraka juga akan disiksa. Tetap ada penyiksaan juga di neraka dalam agama Yahudi. Sekarang agama Kristen. Dalam agama Kristen tidak jelas dikatakan bahwa di situ ada siksa kubur. Akan tetapi ketika sudah meninggal itu agama Kristen masih percaya yang namanya sorga dan neraka. Seperti apa bentuk sorga di agama Kristen? Di agama Kristen surganya itu kehidupan yang abadi. Orang-orang yang beriman akan di sana akan kehidupan yang serba nyaman, enak banget gitu. Hidup di surga. Dan di neraka itu seperti siksaan, dan benang merahnya itu ada api, ada siksaan api neraka di agama Kristen. Sekarang dalam agama Islam ya. Dalam agama Islam ya benar itu ada siksaan kubur. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya itu bagus ya dalam agama Islam ada siksa kubur. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya kita punya utang, terus kita nggak bayar utang, kita kan sisa kubur ya, kita mengalami sisa kubur. Menurut saya ini bagus loh. Kenapa? Karena kalau kita punya utang kan, kalau kita mengalami siksaan kubur itu, kita takut ya nanti kita disiksa dalam kubur gitu. Menurut saya ini hal yang bagus ya. Karena ini akan bikin kita takut punya utang gitu. Jadi sebelum kita meninggal atau kalau kita punya utang itu kita lunasin lah gitu. Jangan berutang gitu. Tapi kalau saya melihat ya di Konoha ya, ya tidak semuanya, tapi ya banyak orang berutang, tapi kadang-kadang lebih galak gitu orang yang diutangin gitu daripada yang menagih gitu. Ya banyak kayak gitu kan. Mau minjem duit gitu. Tapi waktu minjem duit itu wajahnya itu seperti orang yang paling tersakiti di dunia gitu. Mohon nyembah, tolonglah saya lagi masalah ini gitu. Tiba-tiba dikasih pinjam, kita yang jadi orang tersakiti gitu. Kita yang nyembah, tolonglah. Padahal kan dalam alam kubur itu kan, kalau kita percaya alam kubur itu, ya kita pasti bayar dong ya. Soalnya kan banyak ya di Konoha saya melihat ya. Ini ada yang minjem duit ya sama temennya, sama siapa gitu. Yang minjem duit ini story-nya itu jalan-jalan, healing gitu, belanja-belanja gitu. Terus dia nggak bayar utang. Ya, dari pertanyaan kenapa dia nggak ingat itu siksa kubur? Kenapa dia nggak ingat siksa kubur? Nah itu yang jadi permasalahan. Kan kalau misalnya punya utang ya, terus nggak bayar, kita jalan-jalan healing gitu, nggak bayar utang, itu kan disiksa di neraka ya, atau disiksa kubur gitu. Kenapa ya orang Konoha walaupun percaya yang namanya siksa kubur, tapi kenapa kalau berutang itu ya bodoh amat gitu? Ya nggak semuanya, tapi ya kebanyakan seperti itu. Malah lebih galak yang diutangin daripada yang nagih gitu. Lebih galak yang punya utang. Lucu ya warga Konoha. Saya bilang seperti itu. Tapi ya warga Konoha percayanya. Jadi intinya di sini menurut saya itu bukan masalah percaya atau tidaknya ya, tapi apakah kita bisa melaksanakan di dunia nyata gitu. Seperti tidak melakukan dosa misalnya, seperti tidak membenci agama lain misalnya. Apakah ini bisa kita lakukan di dunia nyata? Itu kan yang jadi permasalahan. Bukan masalah percaya atau tidaknya. Itu kan percaya atau tidaknya. Kan kita kan belum pernah mati kan. Belum, misalnya ada orang meninggal ya, tiba-tiba kita wawancarain, ada nggak kisah kubur gitu segala macam kita wawancarai. Nggak ada tuh. Nggak pernah kan. Jadi ini kan masih dipertanyakan juga ya.
kalau menurut saya pribadi ini masih dipertanyakan ya, karena belum ada yang bukti yang valid gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, yang paling penting itu bukan kita percaya atau tidaknya, akan tetapi apakah kita bisa, kalau kita percaya, apakah kita bisa melakukan seperti yang hal-hal yang berkaitan dengan sisa kubur, ya kan, seperti bayar utang harus tepat waktu gitu, tidak boleh melenceng gitu. Tapi kan warga Konoha tidak peduli tuh, walaupun percaya sisa kubur, tetap aja kan bayar utang susah gitu, tidak bisa dipercaya lagi, reputasinya buruk ya kan. Kalau misalnya kita mengulik dari beberapa perspektif lain, misalnya dari pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Jadi gini guys, tapi ini berdasarkan ini ya, sains ya, atau pemikiran yang rasional ya, bukan berdasarkan kata saya. Dugaan saya, mungkin ini dugaan saya ya, kenapa orang itu mendambakan yang namanya misalnya masuk surga gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya, itu masih dipertanyakan ya. Atau mungkin mendambakan orang misalnya, kalau misalnya nih kan biasanya kan saya mendengar ya kalimat-kalimat, oh kamu agnostik, kamu ateis, kamu nanti nggak masuk surga gitu, nanti kamu siksa kubur, rasakanlah disiksa kubur gitu. Jadi dia mengatakan seperti itu, padahal kan dia belum pernah melihat secara langsung kan siksa kubur. Bukan berarti saya mengatakan siksa kubur itu tidak ada ya, itu kan masih dipertanyakan. Nah mungkin dugaan saya, khususnya warga Konoha itu sangat percaya banget yang namanya surga itu, walaupun surga itu masih dipertanyakan. Menurut saya itu karena gini ya, kalau misalnya kita meninggal ya, terus kita nggak ada apa-apa gitu, misalnya kita meninggal cuman jadi cacing gitu, cuman hancur begitu saja, tubuh kita hancur, kita jadi tengkorak misalnya, ini kan nggak enak ya kalau dengar ya, kalau tubuh kita itu dimakan cacing. Misalnya nih ada orang ngelayat nih, kita meninggal, misalnya ada orang meninggal gitu, terus ada orang ngelayat, masa ada orang mengatakan ya sabar ya, nanti anak kamu akan dimakan cacing? Gak mungkin kan. Nggak lucu. Ada orang mengatakan seperti itu kan, pasti banyak orang berharap ya, nanti anak kamu atau saudara kamu nanti pas masuk surga, saya doakan masuk surga, kan itu kan lebih enak, lebih etis. Ini jadi secara moral ini diterima di budaya ke timuran ya, khususnya yang percaya dengan agama ya, yang religius gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan nanti anakmu dimakan cacing, nggak berguna, ya setidaknya berguna juga ya. Kalau misalnya kita udah meninggal itu buat tumbuh-tumbuhan gitu kan, kita jadi makanan tumbuh-tumbuhan gitu, akar pohon gitu, atau dimakan cacing sama rayap segala macam kan, ada juga kan fungsinya. Cuman kalau misalnya ada yang mengatakan nggak ada surga, nggak ada kehidupan setelah kematian, itu kan terdengar nggak enak ya. Walaupun nanti misalnya faktanya seperti itu, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, maksudnya karena belum ada orang yang diwawancarai orang mati kan. Apakah surga itu ada? Apakah ada roh itu sebenarnya? Nggak pernah. Jadi ada miliaran orang di dunia ini, belum ada roh yang datang gitu, yang bersaksi bahwa oh ternyata seperti ini dan neraka dan lain sebagainya, atau di surga dan sebagainya. Nggak pernah seperti itu. Jadi menurut saya warga Konoha itu, menurut saya itu terlalu terobsesi dengan surga ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini tidak harus sesuai dengan saya omongin ya, atau jangan percaya sama surga, bukan itu yang saya katakan. Tetapi kadang banyak warga Konoha saya melihat ya, terlalu terobsesi dengan surga sehingga kita tidak waras dalam beragama. Mohon maaf ya, warga Konoha itu kadang saya melihat tidak waras dalam beragama. Artinya gini, hanya karena iming-iming surga, jadi ada banyak kejadian-kejadian ya, tapi ini harus diteliti secara real lagi ya. Kejadian-kejadian yang terobsesi dengan surga itu sehingga dia melupakan tanggung jawabnya di dunia. Dan bisa aja ini karena dia pengen ke surga gitu, dia menggunakan hal-hal yang sangat ekstrim gitu, seperti bawa petasan ke rumah ibadah orang lain, atau bawa petasan ke kafir gitu, terus duar gitu. Ini kan kekonyolan ya. Bagaimana kalau surga itu nggak ada? Udah matinya konyol, nggak masuk surga pula ya kan. Double kodrat kan. Jadi ini karena yang harus dipertanyakan gitu.
Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya, kan masih dipertanyakan, belum ada yang tahu gitu. Jadi tidak ada orang yang mau memberikan bukti yang pasti gitu. Jadi agnostik juga seperti itu. Dia sebenarnya tidak sotoy gitu, sok tahu. Apakah surga itu ada, nggak tahu. Belum ada bukti yang valid. Tapi kan kaum agamis kan udah mengklaim ya, udah pesan kapling di surga gitu, berapa petak gitu.